Pendaki gunung sebelum Moto3, Veda Ega lakukan hal tak terduga. Veda Ega Pratama, remaja Indonesia berusia 17 tahun yang akan tampil di ajang Moto3 2026, bikin geger dunia balap. Bukan karena testing atau simulasi elektronik di Eropa, tapi karena aksi nekatnya mendaki Gunung Merbabu, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di tengah persiapan debutnya bersama Honda Tim Asia, Veda memilih naik ke ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Ini bukan sekedar refreshing, ini pesan. Pesan bahwa pembalap Indonesia punya cara berbeda membentuk mental juara. Veda tampil di Instagram mengenakan jaket tebal dengan latar belakang pos 3 batu tulis di ketinggian 2.593 meter per DL. Netizen heboh. Belum mulai musim, tapi anak muda ini sudah mainkan psikologis rivalnya. Mendaki bukan hanya latihan fisik, tapi juga membangun kesabaran, kekuatan, dan fokus. 3 hal yang sangat dibutuhkan di Moto3. Bukan sirkuit, tapi pasar hewan, tempat latihan Veda yang bikin merinding. Saat rider Eropa berlatih di fasilitas canggih, Veda justru memilih lokasi yang bikin bulu kuduk berdiri. Pasar hewan Siono Harjo di Gunung Kidul, tempat jual beli kambing dan sapi, jadi sirkuit dadakan. Disitulah Veda berlatih sejak kecil, dan luar biasanya, dia masih kembali ke situ, bahkan setelah resmi jadi pembalap Moto3. Lahan parkir yang biasa dipakai mobil ternak setiap pasaran Wage, disulap jadi trek balap dengan pembatas dari ban bekas. Nggak ada tribun, nggak ada kamera, cuma motor, aspal, dan suara nafas. Ini bukan sekedar romantisme lokal, ini realitas keras latihan pembalap Indonesia, dan Veda menjalaninya dengan penuh disiplin. Disinilah pembalap dibentuk, bukan dimanjakan. Saat rivalnya pakai sensor traksi dan telemetri, Veda mempelajari grip lewat getaran stang dan insting liar. Inilah yang bikin dunia penasaran, sekuat apa anak dari pasar hewan ini di sirkuit dunia. Berdua dengan gunung, Veda latihan sepeda dengan background Merbabu. Veda tidak hanya menaklukkan lereng Gunung Merbabu dengan kaki, tapi juga dengan pedal. Dalam salah satu unggahannya, terlihat ia bersepeda di kawasan Cangkringan dengan latar belakang Gunung Merbabu berdiri gagah. Bukan sekedar konten keren untuk Instagram, ini bagian dari metode latihan yang jarang dibicarakan. Kombinasi endurance, kontrol napas, dan daya tahan otot kaki jadi kunci. Di Moto3, detik terakhir saat late braking bisa ditentukan oleh stamina dan respons otot kaki, dan Veda tahu itu. Rutenya bukan flat, tapi berbukit, menanjak, dan berliku. Ini bukan level santai-santai sore. Ini program fisik seorang petarung. Saat pembalap lain masuk gym dengan pelatih pribadi, Veda menembus kabut dan medan berat. Fokusnya bukan viral, tapi adaptasi tubuh dengan tekanan. Dan semua itu dia lakukan diam-diam, tanpa sorotan media. Pendekatan yang old school, tapi hasilnya bisa mengejutkan Moto3 musim depan. Dari KTM ke Honda, Veda tahu betul tantangan mesin. Dalam 2 musim terakhir, Veda Ega Pratama sudah mencicipi 2 karakter motor balap berbeda. Di Red Bull Rookies Cup, ia menunggangi KTM RC250R, motor dengan akselerasi brutal dan karakter agresif. Tapi di Junior GP, ia beradaptasi dengan Honda NSF 250RW, motor yang lebih smooth namun menuntut kontrol presisi tinggi. Perbedaan ini bukan hal kecil. Transisi antara 2 pabrikan ini bisa menjebak banyak rider muda. Tapi Veda justru tampil stabil. Runner-up di Rookies Cup, top 10 di Junior GP. 2 hasil konsisten di atas 2 motor yang kontras. Dan sekarang, ia kembali ke mesin Honda untuk Moto3. Artinya, pengalaman di Junior GP bisa jadi fondasi penting. Ia tahu cara jinakan NSF 250RW. Ia tahu kelemahannya di traksi dan kelebihannya di tikungan panjang. Ini bukan soal kecepatan mentah, tapi kecerdasan teknis. Dan Veda sudah punya bekal lengkap untuk duel dengan rider-rider terbaik dunia. Latihan bersama ayah sendiri, Sudarmono masih jadi mentor utama. Di balik Veda Ega Pratama, ada satu nama yang tidak pernah lepas dari prosesnya, Sudarmono, mantan pembalap sekaligus ayah kandungnya. Dari kecil hingga sekarang bersiap ke kejuaraan dunia, Sudarmono tetap jadi mentor utama. Di parkiran pasar, dialah yang mengatur tata letak ban, menyusun trek, dan mengarahkan ritme latihan. Tidak ada intercom mahal, hanya kode tangan dan teriakan jarak jauh. Tapi komunikasi mereka solid. Chemistry ayah anak ini jadi senjata rahasia. Sudarmono tahu kapan Veda sedang overpush, tahu kapan dia butuh motivasi atau butuh tantangan. Hubungan mereka bukan seperti pelatih dan murid, tapi seperti 2 prajurit yang saling percaya di medan perang.
Banyak pembalap muda dunia punya tim profesional di belakang mereka. Tapi Veda punya sesuatu yang lebih kuat, ikatan darah, pengalaman jalanan, dan didikan keras tanpa kompromi. Kombinasi ini yang bikin dia beda. Motor modifikasi, bukan prototipe, tapi Veda tak pernah komplain. Kalau Anda pikir Veda latihan dengan Moto3 sungguhan, Anda salah besar. Yang dia pakai di kampung halamannya adalah motor modifikasi, mesin dan rangka hasil oprekan lokal, tanpa sistem sensor, tanpa setting ECU kelas dunia. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Veda tidak tumbuh di atas kenyamanan. Dia terbiasa membaca aspal dengan perasaan, bukan teknologi. Di dunia Moto3, pembalap dituntut memahami motor secara insting, dan Veda sudah diasah dari kecil dengan alat sederhana tapi efektif. Gaya membalapnya tidak robotik, tapi liar, natural, dan adaptif. Ini bukan soal alat yang digunakan, tapi bagaimana mental dibentuk. Dan sejauh ini, Veda telah membuktikan bahwa pembalap hebat tidak harus lahir dari pabrik besar, tapi bisa lahir dari bengkel kecil di Gunung Kidul, dengan semangat besar dan mental petarung jalanan. Sebuah kombinasi yang bisa mengejutkan pedok Moto3 dalam waktu dekat. Tikungan dibentuk dari ban bekas, filosofi latihan ala Veda. Siapa sangka, tikungan tajam yang akan dihadapi Veda di sirkuit Buriram atau Mugello awalnya diciptakan dari susunan ban bekas di parkiran pasar. Inilah filosofi latihan unik Veda Ega Pratama. Tidak perlu aspal mulus atau sensor sudut kemiringan. Cukup area terbuka, setumpuk ban tua, dan garis imajinasi. Ingin simulasi tikungan kanan lebih banyak, tinggal geser beberapa ban. Ingin rasakan tekanan cornering seperti hairpin, atur radiusnya sendiri. Ini adalah sirkuit buatan tangan, fleksibel, realistis, dan brutal. Tidak ada margin for error. Salah ambil jalur, langsung kena pembatas. Tapi justru itu yang membentuk insting balap Veda sejak kecil. Ia terbiasa bereaksi cepat, terbiasa mengatur ulang racing line tanpa bantuan data engineer. Ini skill mahal yang tidak dimiliki semua rider. Banyak pembalap muda tergantung pada software, tapi Veda mengandalkan rasa. Dan ketika rasa itu dibawa ke sirkuit profesional Moto3, dampaknya bisa sangat mengejutkan. Kenapa latihan seadanya justru bikin Veda lebih siap hadapi Moto3? Secara teori, pembalap Moto3 seharusnya berlatih dengan motor spek Grand Prix, simulator, dan pelatih fisik elit. Tapi Veda justru membalik logika itu. Latihan dengan keterbatasan justru memperkuat dua hal yang tak bisa dibeli, kepekaan dan ketahanan mental. Di parkiran pasar, Veda harus menghadapi aspal kasar, suhu ekstrim, dan kondisi tidak ideal. Tapi di sanalah refleksnya terasah. Di sanalah dia belajar menjaga fokus meski tidak ada penonton, tidak ada sponsor, tidak ada media. Semua murni tentang usaha. Ketika nanti lampu start Moto3 menyala, Veda tidak akan kaget. Ia sudah terbiasa bertarung dalam sunyi. Ia tahu rasanya berjuang sendiri tanpa kru Eropa. Hal ini membuatnya lebih siap secara mental dibanding para rival yang dibesarkan di akademi balap elit. Moto3 bukan sekadar kecepatan, tapi juga soal bertahan dalam tekanan. Dan Veda sudah berlatih dalam tekanan sejak sebelum ia punya nomor start. Mental juara itu dibentuk di jalanan, bukan di wind tunnel. Mari kita bicara soal realitas. Banyak pembalap muda datang dari akademi elit. Mereka diajari pakai telemetri, pakai analisa video, pakai baju kompresi. Tapi Veda datang dari realitas yang berbeda. Jalanan Gunung Kidul jadi awal karirnya. Pasar hewan, sabana merbabu, dan trek dadakan jadi ruang latihnya. Mental juara tidak selalu datang dari tempat mewah, tapi dari mereka yang terbiasa hidup dengan keterbatasan tapi tetap berjuang. Veda belajar cara mengatasi rintangan dari kehidupan nyata, bukan hanya simulator. Itulah mengapa ia punya karakter berbeda. Saat pembalap lain sibuk dengan tekanan sponsor dan ekspektasi tim, Veda tetap tenang. Karena baginya, semua ini adalah proses. Ia tidak datang untuk sekadar tampil, tapi untuk bertarung. Dan ketika tantangan datang, baik itu di tikungan sempit atau duel dengan rider top Eropa, Veda sudah siap. Karena dia lahir dari medan latihan yang lebih keras daripada sirkuit manapun. Moto3 2026, Veda siap guncang dunia dari jalur tak terduga. Saat nama-nama besar bersiap tempur di Moto3 2026, ada satu pembalap yang datang dari arah yang tak disangka. Veda Ega Pratama. Dia tidak datang dari Akademi Spanyol. Bukan jebolan CFV pabrikan besar, tapi dari pasar hewan di Gunung Kidul dan pendakian sunyi ke Merbabu. Itu bukan kelemahan, justru itulah kekuatannya. Veda adalah simbol bahwa mimpi bisa dimulai dari tempat sederhana, bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat tak bisa dikalahkan oleh teknologi.
Ia akan bersaing dengan rider-rider top dunia, seperti Maximo Quiles, Uriarte, Mitani, dan Carpe. Tapi dia membawa sesuatu yang mereka tidak punya, daya tahan, insting alami, dan keberanian yang ditempa bukan di fasilitas balap, tapi di jalanan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana Veda membuktikan ke dunia bahwa dari tanah Jawa, dari pasar, dari pendakian sunyi, Indonesia punya petarung baru di panggung Moto3. Dan musim 2026 bisa saja berubah karena dia.